Tapi masalahnya banyak orang, Bapak Ibu sekalian, ya, banyak orang itu sudah begitu banyak masalah di depan mereka, sudah begitu banyak orang melakukan kristenisasi, sudah begitu banyak orang yang terjatuh kepada kesyirikan, sudah begitu banyak hal-hal di depan mereka, bahkan itu semua ada jelas-jelas depan mata mereka, tidak menggerakkan mereka sama sekali. Tapi beliau ini Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari, Bapak Ibu sekalian, waktu penaklukan Konstantinopel, ya, itu beliau sudah cukup tua, bahkan sangat tua, bahkan dilarang untuk berjihad saat itu. Ya. Lalu akhirnya beliau tetap ikut berjihad, ya, berperang di zaman itu, dan akhirnya beliau wafat, syahid, ya. Dan beliau memang sudah dari awal mengatakan, saya minta dimakamkan di depan benteng Konstantinopel. Ya. Jadi akhirnya pertempuran itu memang tidak dimenangkan oleh kaum muslimin saat itu, ya. Tapi di depan benteng Konstantinopel itulah jasadnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu itu dimakamkan. Dan sekian puluh tahun, ya, seingat saya berapa ratus tahun itu, ya, puluh tahun seingat saya, atau berapa, lupa persisnya. Itu akhirnya makam itu ditemukan oleh Al-Fatih, ya, Muhammad Al-Fatih, berkat salah satu yaitu firasat mimpi dari gurunya Al-Fatih saat itu, yang mengatakan ini makamnya Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya dilihat, dibongkar segala macam, dan ketahuan memang itu ada makam. Dari makam itulah, dari jejak perjuangan itulah, dari katakanlah pengorbanan Abu Ayyub yang sudah tua seperti itulah, akhirnya itu menggerakkan seorang Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel. Ya, jasad yang terkubur itu membuat dia mendidih katakanlah darahnya untuk menjadi orang yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis bahwa saat suatu hari nanti, kata Nabi, akan ada pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Ya. Suatu hari nanti pemimpin itu pemimpin yang terbaik, pasukannya pasukan yang terbaik. Dan itu berapa lama? Ya, jauh, ya, setelah Abu Ayyub Al-Ansari dimakamkan di situ, ya, dan dia memang meminta dimakam di situ sebagai bentuk simbol, ya, semangat dia dalam berjihad. Makam Abu Ayyub Al-Ansari yang ditemukan itu membuat bergetar Al-Fatih saat itu, teman-teman sekalian. Makam Abu Ayyub Al-Ansari saat itu membuat Al-Fatih akhirnya mengambil katakanlah pilihan untuk benar-benar bisa menaklukkan Konstantinopel dengan ilmu dan kekuatan kaum muslimin saat itu. Makam itulah yang membuat dia bergetar, merasakan semangat yang luar biasa dalam menegakkan dan berjihad di jalan Allah saat itu. Apa pesan dari ini semua? Ya, pesan yang sesungguhnya ingin saya sampaikan adalah makam yang tidak berbentuk makhluk atau mungkin berbentuk sesuatu yang hidup saja, tapi dari jasad seorang yang mulia seperti Abu Ayyub Al-Ansari mampu menggerakkan Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel. Tapi masalahnya banyak orang, Bapak Ibu sekalian, ya, banyak orang itu sudah begitu banyak masalah di depan mereka, sudah begitu banyak orang melakukan kristenisasi, sudah begitu banyak orang yang terjatuh kepada kesyirikan, sudah begitu banyak hal-hal di depan mereka, bahkan itu semua ada jelas-jelas depan mata mereka, tidak menggerakkan mereka sama sekali. Jadi kalau sekarang Anda bicara di sini, bicara tentang semangat motivasi, bukan saatnya lagi. Anda sudah harus bergerak. Anda sudah harus berpikir bagaimana mensyiarkan dakwah ini, bagaimana menyelamatkan kaum muslimin khususnya dari berbagai macam kerusakan akidah, kerusakan raga, dan segala macam hal-hal yang ada, ya, di depan mata kita. Ya, kadang-kadang itu dianggap oh iya, Kristenisasi, oh ya gitu. Gak menggerakkan sama sekali. Kenapa bisa seperti itu? Karena iman kita masih tipis. Ya, iman kita masih tipis. Dan bayangkan dulu sekalian, ya, ada seorang dokter, ya, saya ingat banget dia dokter bedah, tinggal salah saya atau dokter jantung itu di Saudi atau di Kuwait, itu dia melihat kristenisasi, ya, waktu itu diceritakan bagaimana orang-orang di Afrika itu luar biasa proses, dan akhirnya dia itu menggerakkan dia untuk akhirnya hijrah ke sana. Saya lupa nama si dokter ini, ya, tapi itu akhirnya dengan wasilah dia ke sana,
Dia benar-benar hijrah karena itu orang di sana sebagian besar akhirnya memeluk Islam dan kenal agama Islam. Ya. Apa pesan besar dari sini? Ya, pesan besarnya adalah mari kita mulai hidupkan kembali rasa dalam hati kita. Mari kita mulai hidupkan kembali dengan begitu banyak masalah di depan mata kita. Ya. Masalah kesehatan, masalah kemusyrikan, masalah akidah, masalah tauhid yang di depan mata kita terpampang, tapi kadang-kadang gak ada getaran sedikit pun untuk berbuat sesuatu. Anda berada di sini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bukan suatu kebetulan. Ya, jadi pengcap, ya, jadi pengga, bukan hal yang mudah. Ya, hisab kita nanti besar sekali, termasuk saya.